Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neska Mutiara Istri dan juga teman-teman saya. Di sini ada Adelia, Inayah, dan Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Machine Learning. Di sini kelompok saya akan membahas tentang Quantum Enhanced Solar Cell. Nah, next. Coherence. Beberapa yang akan saya bahas dan teman-teman saya di sini ada latar belakang, tujuan, ide dasar, prinsip kerja, efisiensi, manfaat, dan tantangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ide untuk keterbaruan dalam kuantum teknologi di bidang fisika dan teknologi. Nah, salah satunya yang akan dibahas oleh kelompok saya yaitu adalah Quantum Enhanced Solar Cell. Berangkat dari latar belakang yaitu di mana energi matahari adalah sumber daya potensial yang sangat besar untuk pembangkit listrik, maka di sini Quantum Enhanced Solar Cell merupakan ide untuk memanfaatkan prinsip-prinsip kuantum yang dimana akan meningkatkan efisiensi dan kinerja sel surya sehingga lebih banyak energi matahari yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Quantum Enhanced Solar Cell ini tuh merupakan salah satu ide keterbaruan dalam quantum technology device di bidang fisika, yang mana next dulu slide-nya, di mana ada beberapa ide keterbaruan dari quantum technology device di bidang fisika. Yang pertama ini ada quantum sensing untuk deteksi dini gempa, di mana ini tuh mengembangkan sensor kuantum yang sangat sensitif untuk mendeteksi gelombang gravitasi yang dihasilkan oleh pergerakan tanah. Kemudian ada quantum imaging untuk diagnostik medis tinggi. Ini menerapkan teknologi imaging kuantum untuk pencitraan medis. Kemudian ada quantum communication satelit untuk komunikasi secure global, di mana ini tuh kita merancang satelit komunikasi kuantum yang dapat menyediakan layanan komunikasi global. Kemudian ada quantum blockchain untuk keamanan data. Ini tuh kita menggabungkan konsep blockchain dengan teknologi kuantum untuk menciptakan suatu sistem keamanan data. Kemudian ada quantum enhanced cyber security untuk keamanan informasi. Ini kita menerapkan teknologi kuantum untuk meningkatkan keamanan sistem informasi dan jaringan. Kemudian ada quantum computing untuk pemodelan cuaca presisi tinggi. Ini kita melakukan simulasi dan pemodelan yang lebih akurat dengan komputasi kuantum. Kemudian ada quantum enhanced navigasi dan pemetaan. Ini kita menggunakan sensor kuantum untuk meningkatkan akurasi navigasi dan pemetaan. Kemudian ada quantum enhanced virtual reality atau VR. Kita mengintegrasikan teknologi kuantum dalam pengembangan sistem VR untuk meningkatkan realisme dan kecepatan pemrosesan dalam simulasi virtual. Kemudian ada quantum enhanced material discovery. Ini kita menggunakan komputasi kuantum untuk mempercepat penemuan dan pengembangan material baru dengan sifat-sifat yang unik. Dan yang terakhir, ini tidak kemasukan di PPT, itu ada Quantum Enhanced Machine Learning Accelerator. Jadi kita menciptakan suatu akselerator kuantum untuk meningkatkan kinerja algoritma machine learning. Kemudian dari beberapa ide keterbaruan ini kita mengambil tema Quantum Enhanced Solar Cell, yang dimana konsepannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Untuk Quantum Enhanced Solar Cell ini mengacu pada penggunaan teknologi kuantum untuk meningkatkan kinerja sel surya dibanding dengan sel surya konvensional. Yang ini ada tujuannya ada dua. Yang pertama ada peningkatan efisiensi energi dan inovasi teknologi. Nah, untuk yang pertama ini meningkatkan konversi energi matahari menjadi listrik dengan memanfaatkan efek-efek kuantum untuk mengatasi batasan-batasan yang dihadapi oleh sel surya konvensional. Lalu untuk inovasi teknologi ini mendorong pengembangan teknologi baru yang dapat memanfaatkan prinsip-prinsip kuantum untuk meningkatkan performa sel surya.
Lalu ide dasarnya ada 5, yaitu yang pertama efek fotolistrik kuantum. Ini memanfaatkan efek fotolistrik kuantum yang memungkinkan penyerapan foton matahari oleh material semikonduktor, merangsang pelepasan elektron dan menghasilkan aliran listrik. Kalau yang kedua ada quantum dot sensitizers. Ini menggunakan quantum dot sebagai sensitizers di permukaan sel surya. Quantum dot dapat menangkap cahaya matahari dengan lebih efisien, memperluas spektrum penyerapan sel surya. Lalu yang ketiga ada entanglement untuk peningkatan efisiensi. Nah, ini menerapkan prinsip entanglement pada pasangan foton elektron untuk meningkatkan efisiensi transfer energi dari cahaya matahari ke sel surya. Lalu yang keempat ada quantum coherence, mempertahankan quantum coherence pada tingkat elektron dalam sel surya, mengoptimalkan perpindahan elektron tanpa kehilangan energi. Lalu yang terakhir ada quantum tunneling. Sebentar. Nah, yang untuk quantum tunneling ini menggunakan quantum tunneling untuk meningkatkan mobilitas elektron melalui struktur semikonduktor, meminimalkan kerugian energi. Next. Terus selanjutnya adalah prinsip kerja dari quantum yang sendiri. Nah, untuk prinsip kerja ini memanfaatkan prinsip-prinsip dari quantum untuk kemudian meningkatkan efisiensi bertransfer energi dalam sel surya. Untuk quantum dot sendiri, di sini kita mengetahui bahwa quantum sel akan menggunakan material semikonduktor kuantum. Nah, pemilihan material ini diperlukan untuk nantinya memaksimalkan efek fotolistrik dan juga quantum coherence. Salah satunya adalah dengan menggunakan quantum dot. Quantum dot sendiri merupakan salah satu material semikonduktor yang nantinya digunakan untuk menangkap dan juga mentransfer energi foton dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan konvensional. Selanjutnya di sini adalah quantum coherence. Quantum coherence sendiri di mana kita menambahkan satu lapisan khusus, yaitu lapisan quantum coherence. Penambahan lapisan ini nantinya akan menjaga kohesi kuantum pada tingkat elektron serta meningkatkan efisiensi energi. Nah, ketika adanya pemanfaatan kohesi kuantum transfer elektron saat tingkat di dalam surya pun akan meningkat. Sehingga penggunaan quantum coherence ini akan meningkatkan efisiensi konversi energi. Selanjutnya adalah entanglement interfaces atau di sini tercantumkan quantum entanglement, di mana ini bertujuan untuk membuat aturan muka khusus yang nantinya akan menciptakan entanglement atau keterlibatan antara foton dan juga elektron yang turut serta meningkatkan efisiensi transfer energi, sehingga nantinya entanglement kuantum akan turut meningkatkan efisiensi transfer energi dalam sistem sel surya. Yang terakhir adalah quantum tunneling junction, yang mana adanya penempatan junction atau persimpangan yang dirancang khusus untuk memfasilitasi quantum tunneling sehingga memungkinkan pergerakan elektron yang lebih efisien. Selanjutnya, secara keseluruhan alat ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip kuantum seperti kohesi kuantum, entanglement kuantum, dan quantum tunneling yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi konversi energi dalam sel surya. Sedangkan untuk quantum dot sendiri digunakan sebagai semikonduktor. Lapisan khusus asap neutral dan juga Johnson ini dirancang untuk menjaga, meningkatkan, dan serta memfasilitasi proses-proses kuantum yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah efisiensi dibandingkan dengan alat konvensional. Nah, kemudian ketika kita meninjau kepada efisiensi penggunaan quantum enhancer ini dibandingkan dengan alat konvensional akan memiliki dua keefisienan. Yang pertama adalah efisiensi yang lebih tinggi. Quantum enhancer diharapkan dapat mencapai efisiensi konversi energi yang lebih tinggi daripada sel konvensional, terutama dalam menangkap dan juga menggunakan energi foton matahari. Sedangkan untuk overcoming limitation, di mana tentunya akan mengatasi beberapa keterbatasan seperti yang membatasi
efisiensi sel surya konvensional seperti hilangnya energi di dalam tanah. Baik, selanjutnya akan menjelaskan alat tersebut. Lalu selanjutnya itu manfaat dari solar cell. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi konversi energi, di mana kuantum solar cell ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi konversi energi matahari menjadi listrik dengan memanfaatkan efek kuantum seperti kolisi kuantum dan bentang-bentang sel surya ini mungkin dapat menangkap dan menggunakan sinar matahari dengan lebih efisien dibandingkan sel surya konvensional. Kemudian yang kedua, di sini lebih efisien dalam penerimaan cahaya. Quantum dots dan bahan kuantum lainnya ini dapat dirancang dengan properti khusus yang meningkatkan kemampuan menyerap cahayanya. Hal ini dapat menghasilkan sel surya yang lebih efektif dalam menangkap spektrum cahaya yang lebih luas, termasuk dengan gelombang inframerah dan ultraviolet. Kemudian yang ketiga, di sini ada pengurangan biaya produksi. Di quantum solar cell ini dapat membantu meminimalkan kerugian energi yang terkait dengan proses konversi energi dengan memanfaatkan kolisi kuantum dan fenomena kuantum lainnya. Penelitian ini dapat tujuan untuk mengurangi disipasi energi sebagai panas yang dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, di sini dapat diintegrasikan dengan teknologi sel surya konvensional. Bahan kuantum ini menawarkan keunggulan tunability yang berarti propertinya dapat disesuaikan untuk aplikasi tertentu. Ini memungkinkan penelitian ini dapat merancang sel surya yang optimal untuk kondisi lingkungan dan kebutuhan energi yang berbeda. Kemudian yang terakhir, bisa ada tantangan. Yang pertama ini maintenance quantum coherence, di mana maintenance quantum coherence ini memastikan bahwa quantum coherence dapat dipertahankan dalam skala besar dan pada seluruh operasional sel surya. Kemudian yang kedua ini ada skalabilitas produksi. Pada tahap awal pengembangan, produksi quantum solar cell ini mungkin terbatas dalam skala produksi, namun dapat meningkatkan kapasitas produksi menjadi tantangan sendiri untuk membuat teknologi ini dapat diadopsi secara massal. Kemudian yang ketiga, di sini ada ketahanan terhadap lingkungan. Ketahanan terhadap lingkungan ini dapat meningkatkan ketahanan dari faktor lingkungan seperti radiasi, suhu ekstrim, dan kelembapan. Kemudian yang terakhir, di sini ada keselamatan bahan yang dapat memastikan bahwa bahan-bahan baku yang digunakan ini aman dan ramah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari ide keterbaruan kita tentang quantum technology device, di mana ini ide-ide itu bisa kita kembangkan kembali dengan mencari referensi kode pemrograman yang berkaitan dengan quantum enhanced device, quantum enhanced solar cell. Ide ini tuh berpotensi untuk aspek kehidupan dan juga industri gitu. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.